Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Saudara-saudara yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini kita sering terjadi percecokan, kesalahpahaman, dan di dalam kehidupan ini kita sering terjadi gesekan-gesekan antara satu dengan yang lainnya. Kadangkala ketika orang mensukseskan dirinya sendiri, ingin mencapai apa yang diharapkan dalam dirinya sendiri, itu kadangkala akan terjadi kompetisi dengan sekitar kita. Tetapi hal itu kita harus waspada bahwa kehidupan itu adalah harus harmonis antara satu dengan yang lainnya. Maka pada hari ini ada falsafah Jawa yang menarik yang akan kita bahas, yaitu kena iwake ojo nganti butek banyune. Ini dimaknai bahwa hidup itu berusahalah untuk mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, tetapi jangan menimbulkan kerusakan, percekcokan, perselisihan, bahkan permusuhan yang sangat panjang. Maka dalam falsafah Jawa, kena iwake ojo nganti butek banyune, itu artinya ungkapan ini penuh makna yang mendalam, bahwa di dalam kehidupan ketika kita ingin mencapai sesuatu, itu jangan sampai lingkungan kita, persahabatan kita, hubungan sosial, dan prinsip-prinsip kehidupan itu diterjang. Maka dalam hal ini ada makna yang perlu kita pelajari tentang falsafah kena iwake ojo nganti butek banyune. Yang pertama adalah menghindari kerusakan demi kepentingan pribadi, menghindari permusuhan, menghindari percekcokan demi kepentingan diri sendiri. Maka makna yang mendalam dalam meraih hasil, jangan sampai manusia itu merugikan atau merusak lingkungan atau tatanan yang ada. Contoh misalnya, ketika orang kepingin kaya, kemudian ia menggali usaha dengan tambang apapun, tetapi merusak kelestarian alam. Ketika perusahaan besar ingin menggali usaha yang ada di sumber daya bumi yang ada di dalam bumi ini, tetapi merusak kelestarian alam, ini artinya tanpa memperhatikan dampak-dampak lingkungannya. Sebab sebagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la dororo wala diror, hadis riwayat Ibnu Majah, tidak boleh kita itu membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Maka falsafah Jawa kena iwake ojo nganti butek banyune itu ada makna selanjutnya yang kedua, supaya apa? Menjaga keharmonisan hubungan sosial saat seseorang itu mengejar tujuan dan cita-cita dirinya sendiri. Ini mempunyai makna bahwa jangan sampai hubungan dengan orang lain itu rusak karena ambisi pribadi. Jangan sampai menyingkirkan orang lain itu karena untuk kepentingan ambisi pribadi. Jangan sampai untuk mencapai kekuasaan atau mencapai hal-hal yang diinginkan tetapi menyakiti orang lain. Contoh misalnya dalam kehidupan, misalnya dalam persaingan bisnis usaha, tetap menjalin yang namanya silaturahim, tidak menyebarkan fitnah, atau justru malah jangan sampai menjelekkan pesaing
demi mendapatkan keuntungan, demi mendapatkan pelanggan. Karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan dalam hidupnya, man la yarham wa la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian makna apa lagi dari falsafah kena iwae ojo nganti budak banyune? Yang ketiga adalah supaya kita itu punya akhlak, punya kebaikan, punya etika, punya moral ketika kita mencari rezeki. Ini ada kandungan makna yang mendalam bahwa ketika seseorang mencari rezeki harus tetap yang namanya menjaga etika, menjaga sopan santun, menjaga akhlak supaya tidak menghalalkan segala cara, apalagi menimbulkan suasana yang tidak nyaman, menimbulkan kekisruan, bahkan menimbulkan dendam terhadap satu dengan yang lainnya. Contoh yang real dalam kehidupan kenyataan ini sering terjadi, teman-teman. Misalnya ada seorang pedagang, penjual tidak menipu timbangannya, tidak mengurangi timbangannya, tetap jujur-jujur meski harus beresiko, yaitu kehilangan keuntungan yang sangat besar. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Muslim mengatakan, man ghasya falaysa minni. Dikatakan bahwa barang siapa yang menipu maka ia bukan dari golongan aku, yaitu golongan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelak Rasulullah akan memberikan syafaat ketika pada hari kiamat. Kemudian makna yang keempat dalam falsafah ini bijaksono ataupun dengan ketenangan ketika menyelesaikan konflik. Ini mempunyai makna yang mendalam bahwa jika manusia itu mengambil keputusan atau tindakan, lakukan dengan bijak agar tidak memperkeruh suasana. Apabila keputusan-keputusan itu jangan sampai menyebabkan yang namanya kerusakan-kerusakan, hubungan harmonis antara satu dengan yang lainnya hilang. Maka misal dalam keluarga ini sering terjadi. Dalam keluarga itu misalnya perselisihan masalah warisan. Ini sering terjadi dalam kehidupan. Warisan itu seseorang itu perlu menjadi penengah yang adil supaya tidak memihak demi menjaga silaturahim. Karena warisan ini kadangkala yang dulu satu kandungan, yang dulu satu keluarga, yang dulu saudara, bahkan dulu ketika masih kecil bermain, cerita, bahkan waktu kecil suka gojekan, bercanda akrab, gara-gara warisan itu terjauh dari persaudaraan. Ini sangat disayangkan. Karena apa? Persaudaraan diganti dengan yang namanya harta. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperhatikan hubungan satu dengan yang lainnya, bahkan kebermanfaatan manusia dengan yang lainnya itu menjadi perhatian yang sangat besar. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kemudian falsafah kena iwae ojo nganti budek banyune itu ada makna yang kelima, yaitu supaya seseorang itu ketika mencapai cita-citanya, mengharapkan sesuatu ataupun untuk meraih cita-cita, itu jangan sampai merusak nama baik orang lain, kemudian menyingkirkan orang lain. Ini mempunyai makna yang dalam, teman-teman. Jangan mengorbankan kehormatan orang lain untuk kepentingan dirimu sendiri. Jangan memfitnah orang lain untuk mendapatkan cita-citamu. Jangan menyakitkan orang lain demi ambisi pribadi. Ini contoh misalnya dalam
sering terjadi dalam dunia kerja. Seseorang itu memilih untuk tidak menjatuhkan rekan kerjanya kepada atasan demi mendapatkan promosi jabatannya. Ini kadangkala bermuka dua. Ketika ia di hadapan atasannya, dia manis dan menjelekkan nama orang lain demi promosi. Terjadi di dalam perusahaan, di dalam suatu kelembagaan, dan ini tidak baik dalam kehidupan karena dia memfitnah atau menyebabkan orang lain itu dirugikan. Maka dikatakan nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya dan tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh membiarkannya atau menyakitinya. Ini pesan yang mendalam. Kena iwae ojo nganti budek banyune. Ini bagaimana kalau seseorang memperhatikan falsafah ini, supaya memegang falsafah ini supaya hidup itu lebih baik. Dampak apa ketika orang memegang makna falsafah ini? Yang pertama adalah akan terjaganya hubungan sosial dan harmonis, karena orang itu akan lebih hati-hati dalam bertindak, tidak egois, sehingga tercipta hubungan sosial yang damai, yang saling menghargai. Kemudian dampak positif ketika orang memperhatikan falsafah ini, rezeki itu akan penuh dengan keberkahan karena ada nilai-nilai yang baik, bukan karena menjatuhkan orang lain, bukan karena merusak lingkungan. Maka keberkahan ini akan ia dapat karena ia baik, bersih, dan penuh dengan akhlakul karimah, dan membawa keberkahan, tidak menimbulkan penyesalan di belakangnya atau permusuhan setelahnya. Kemudian orang yang memegang falsafah ini adalah terciptanya lingkungan yang baik dan aman dan tenang. Kenapa? Karena masyarakat itu ketika memegang prinsip ini akan lebih peduli terhadap dampak, akan peduli terhadap resiko jangka panjang, bukan hanya sesaat, tetapi dia akan memperhatikan dampak kehidupan. Ketika orang memegang ini, maka akan terjadi harmonisasi yang baik. Tetapi sebaliknya, ketika orang itu tidak memperhatikan falsafah kena iwae ojo nganti budak banune, kemudian tidak memperhatikan ini, melanggar, maka ada dampak-dampak yang tidak baik dalam kehidupan. Satu, akan terjadi kerusakan relasi, timbulnya permusuhan, persahabatan akan terkikis, kemudian persaudaraan akan tergerus karena hanya untuk mencapai dirinya sendiri, sehingga ada orang yang tersakiti, ada orang yang dirugikan, sehingga berujung pada konflik dan permusuhan yang jangka panjang. Dampak negatif apa ketika orang itu tidak memperhatikan ini? Rezeki ini tidak berkah, hidup ini tidak berkah karena berujung masalah, karena menyingkirkan orang lain, karena suasana akan keruh. Maka ini akan menyebabkan orang itu biasanya satu, mungkin jadi gugat secara hukum, ataupun rasa bersalah, ataupun hilang kepercayaan dan ketenangan dalam hidupnya. Kemudian dampak negatif orang yang tidak memperhatikan pesan ini apa? Rusaknya lingkungan dan tatanan sosial. Karena jika prinsip ini tidak dipegang, maka timbul yang namanya kerusakan, tatanan sosial hilang, kemudian kehancuran sistem sosial. Maka inilah makna bahwa kita mengenal tentang kena iwae ojo nganti budak banyune, itu adalah melihat jangka yang lebih jauh, dampak yang lebih luas, tidak sesaat, tidak bersifat egois, tetapi dengan kemaslahatan bersama, sehingga menjadi rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.